Para business leaders dan intellectual business community, kita sampai pada segmen terakhir diskusi kita hari ini, How to be a good leader in a bad economy. Dari Harvard Business Review bulan Juni tahun 2009, dan masih bersama kita Pak Paulus Bambang, Operation and Marketing Vice President dari United Tractors Tbk. Pak Paulus, tadi kita sudah bahas banyak hal ya, dan kita membahas juga tentang ya bagaimana to be a good leader. Sounds dalam keadaan ekonomi jelek pun kita have to be very nice to other persons, tapi on the other hand sometimes kita harus menghadapi fakta, kita harus ngambil decision ataupun tindakan yang tidak menyenangkan ya, buat sebagian orang ya. Bahkan mungkin kalau kita ngomong jumlahnya, kalau the situation is very bad, mungkin yang di PHK nggak 10% Pak. Yang di PHK bisa jadi 60%, ya. Yang stay mungkin 40%. Nah, how a good leader? Apakah a good leader itu harus lebih mendahulukan? Pokoknya, harus soft dulu. Maksudnya sebisa mungkin soft, kemudian at the end jadi kelihatan soft gitu ya, leadersnya. Dalam arti kata, akhirnya semua orang nggak ada yang mau keluar dari kapal yang karam. Ya udahlah, nggak mau keluar ya mati sama-sama lah kita gitu kan. Bukannya misalnya nggak mau keluar, ya tendang aja keluar supaya selamat kalau gitu kan, di luar gitu kan. Tetapi ya kalau pada belum ngerti, belum mau keluar, akhirnya ditungguin kapalnya keburu karam gitu. Gimana Pak? Kalau saya sebutkan di dalam buku saya ini adalah dua lah. Kita kan punya dua tangan dok. Ya. Dua tangan, ini adalah tangan kanan yang saya sebut dengan the laughing hand. Ini kita show compassion kepada karyawan yang bagian ngepuk-ngepuk lah. Tapi ada tangan kiri juga yang saya sebut dengan the working hand. Kalau ini yang bicara papa, ini ibu yang begini-begini. Ini papa. Artinya di dalam itu dua harus dijalani. Jangan punya asumsi tadi soal kayak PHK atau nggak naik gaji whatever. Itu dua ini nggak bisa. Orang nggak bisa hanya showing compassion. Manajemen bukan popularity contest. Ya, leadership bukan popularity contest. Orang yang show, yang nice. Jadi bukan hanya teori Y nih Pak ya? Nggak bisa. Loh bukan, itu dua hal yang berbeda. Berbeda kan orangnya. Tapi manajemen bukan popularity contest. Artinya, wah semua gini, kalau orang salah fraud diampuni, ada kesempatan kedua. Kalau saya bilang fraud nggak ada kesempatan kedua. Artinya apa? Apakah saya nggak showing compassion? No. Fraud buat saya adalah nggak bisa diampuni. Kamu langsung PHK, langsung gitu. Nah, tapi di dalam keadaan krisis ini dua-dua harus. Ini adalah the working hand, ini adalah father. Yang kalau tegas harus lakukan brutal fact tadi saya bilang. Tapi dalam melakukannya, gunakan tangan kanan, your laughing hand. Nah, saya sebutin di sini bahwa tanpa kombinasi begitu, manajemen is a popularity contest. Ini kebijakan-kebijakan populis. Akhirnya tidak maju in the future. Kan tugasnya adalah perusahaan sejahtera. Kadang-kadang perlu diamputasi, duit amputasi. Lebih baik dia hidup dengan satu kaki, tapi semua. Nah, ini membutuhkan apa? Balance ini. Jadi buat saya laughing hand ini, dan juga left hand ini adalah working. Dua harus dilakukan sesuatu. Jadi jangan selalu berasumsi, apakah good leader nggak boleh PHK? Itu pertanyaan yang nggak perlu ditanya. Good leader bukan soal PHK atau tidak. Konsepnya bagaimana membuat kapal ini nggak karam. Ya, caranya jangan jadi kayak penjahat, jangan jadi kayak penyamun bahasa di sini ya. Caranya showing compassion, itu cara. Tapi bukan berarti, wah walaupun apapun yang terjadi, makan rak mangan gumpul, apapun semua jadi ya kalau beneran. Tapi kita ngomong leaders kan bukan hanya CEO nih Pak ya. Betul. Berarti leaders at all levels. All level. Directors, managers gitu. Akhirnya kan nggak CEO yang PHK level guru. There are times Pak sebenarnya, there are times yang memang in the bad times ya, bad economy. Kalau kita mau ngomong jujur-jujur, misalnya ada marketing director, ada operation director. In a bad situation, kalau kita mau jujur, sebenarnya operation dan marketing jadiin satu aja. Salah satu kita harus berhenti nih. Dan setelah dievaluasi, kayaknya saya yang harus berhenti. Ada nggak leader yang berani bilang gitu? Lebih baik saya yang berhenti deh. Kelihatannya saya nggak deliver the value for this company. Kalau kasus saya nggak tahu ya, ini kan itu teori dia. Saya nggak tahu persis, tapi memang is it nggak gampang. Maksudnya nggak gampang. Nggak gampang. Ada dua. Kalau Jepang kan harakiri, ya gampang. Kalau gagal harakiri, atau ada juga permainan gini. Kalau saya lari dari tanggung jawab dong. Betul. Paling gampang kok. Kalau kalau perusahaan mau karam 3 bulan, kalau paling gampang itu adalah saya resign. Apakah itu tanggung jawab? No. You are running for the bag.
Kamu nggak berani ngambil risiko artinya. Bisa juga, tergantung nuansanya. Bukan soal orang yang turun itu bagus, no buat saya. Tergantung tanggung jawab, tapi karakternya nggak begitu. Begitu dia, paling gampang lah, udah 3 bulan saya pergi. Tunjukkan, enggak. Kamu sebetulnya destroy the value. Lebih baik kalau bilang, saya nggak digaji, kayak yang GM itu, $1. Tapi saya mau bet buat begini. ST, kecuali yang Anda nganggap saya nggak mampu. Tapi on the other hand, kalau betul-betul saya nggak bisa, lebih baik, ini bukan bagian saya, terlalu berat buat saya. Ya itu bisa. Jadi tidak selalu orang yang terus resign itu showing itu responsibility. Mulai kadang-kadang running. Kita seakan-akan bicara tentang leader ini as an individual yang nggak punya family nih Pak ya. What do you think the family will say about Kembali, this? kamu kalau bilang leaders, kamu harus punya, kembali dalam hidup ini, Anda punya family. Tapi kalau Anda mau jadi leaders, Anda harus think as a family. Ini adalah bagian konsekuensi yang Anda nggak bisa halang. Kalau nggak mau mikirin karyawan dengan apa, kami di grup 11.000. Kalau nggak mikir gitu, jangan jadi leaders. You are not owned by your family. You have to think other family. Kalau nggak jangan jadi leaders. I see, betul. Memang kita harus memikirkan ada family, tapi tentunya family yang kita hadapi paling dekat adalah family kita ya. When Kalau you say ada that leaders, you have everything sexually. we take $1 per month misalnya. When he mentioned that, he has maybe $10 million deposit actually. Mungkin ya, kalau ya, that's the case, kalau that's the case, ya kan? General Motors, there are tapi karyawan. There are some leaders yang mungkin cannot afford that. Tapi still, rationally Indonesian compensation, dia bisa afford lebih banyak. Dia leader bisa cari kerjaan yang lain. Dia punya opportunity lebih besar daripada karyawan bawah. Jadi kalau leaders nggak punya opportunity lain, berarti dia leadernya karena apa dia pimpin kan? Dia kan udah masuk dari bawah, akhirnya dia punya opportunity, makin Anda ke atas, punya opportunity untuk lebih luas daripada bawah. Jadi kalau dia bilang, wah misalkan gaji saya dipotong, kayak apa? Dia tahu dia masih survival lebih besar. Oke. Jadi pertama kali sebenarnya dia juga menghitung survivability of family-nya dulu dong ya, baru kemudian dia offer yang lain dong kepada karyawannya. Ini kasus yang tahun 2009. Itu pimpinan di Astra Group dan Yuti khususnya, kita nggak naik gaji. Mereka tahu persis. Tapi nggak naik gaji, tapi udah tahu bahwa itu survive juga family. Iya. Tapi nggak ada yang komplain. Dalam arti misalkan level saya misalkan gitu ya. Komplain nggak? Enggak. Karena kondisinya kritis. Tabungan udah banyak Pak ya. Still survive dengan itu segala macam ya. Tapi dia harus mikirkan kenapa yang lain itu lebih bahaya. Show compassion lagi. Tapi bukan berarti kalau nggak dipotong-potong ya. Kembali left hand sama right hand. Tapi kalau leaders makin ke atas, dia mikir self terlalu banyak, nggak akan show dia nggak good leaders. Dia harus jadi bapaknya 10.000 orang. Siap enggak? Kalau bapaknya 5 orang, Mak, mestinya Anda sebagai leader udah begini ya, jual Lexus Anda masih bisa hidup kok. Gitu. But kita harus tahu kalau jadi leader Anda diharapkan oleh semua orang di piramida ini. Ini yang harus disadari. As a leader you have to think about it. Kalau enggak jangan menjadi leader deh. Kalau enggak kamu dosanya banyak itu nanti. Oke, thank you. Kita nggak masuk surga gara-gara jadi leader. Oke Pak, thanks a lot Pak. Jadi para business leaders dan intellectual business community, menarik sekali diskusi kita, tetapi karena waktu kita harus menyelesaikan diskusi kita. Dan sebagai summary, kita tadi membicarakan tentang suatu artikel dari Harvard Business Review bulan Juni tahun 2009 yang berjudul How to be a good boss in a bad economy. Dan kita sudah membahas bahwa memang testing terbesar dari seorang leader itu pada saat susah, bukan pada saat baik ya. Pada saat baik juga ada challenges-nya tersendiri, tetapi untuk mentes karakter dan kualitas dari pemimpin itu adalah pada saat masa-masa sulit. Dan kita tadi juga sudah try to combine dengan konsep yang dari Pak Paulus tentang blessed leaders. Bagaimana Pak Paulus punya konsep tentang karakter, kemudian keterampilan, kemudian tangan kanan dan tangan kiri. Untuk jelasnya mungkin lebih baik para business leaders dan intellectual business community membeli bukunya yang berjudul Lead to Bless Leader, ya, yang ditulis oleh Pak Paulus. Di sini dijabarkan lebih banyak tentang konsep tersebut. Tetapi sebagai summary dari yang kita bicarakan tadi, bahwa memang tidak gampang untuk menjadi seorang leader yang sejati, karena seringkali apa yang kita harus lakukan itu bukan hanya tangan kanan ya, tetapi juga tangan kiri, karena kita juga harus membela apa angka-angka yang ada, kenyataan yang terjadi, selain juga harus
tetap comfort karyawan dan orang-orang di sekitar kita. Dan seperti Pak Paulus katakan, sometimes kita take unpopular action, ya. Tetapi sebenarnya yang bisa menilai apakah kita itu benar baik atau tidak adalah orang-orang yang benar-benar tahu ketika kita mengambil keputusan, ketika kita mempertahankan keputusan, yaitu orang-orang inner circle kita yang sangat tahu siapa kita ini, ya. Karena orang-orang tersebutlah yang share tanggung jawab dengan kita, share segala macam decision dengan kita. Orang-orang inilah yang bisa menilai apakah seseorang itu good leader atau bukan. Jadi berarti peers yang tetap menilai, Pak, ya. Peers itu yang punya kacamata yang lebih jelas tentang siapa itu a good leader. Oke, dan sebagai penutup, kita semua ingin menjadi good leaders, tetapi ada harga yang harus dibayar, yaitu to be a good leaders, kita harus bisa lebih mengorbankan apa diri kita, apa kepentingan kita untuk orang-orang yang kita pimpin, ya. Jadi not be a good leaders unless kita mau memberikan sebagian dari kita untuk orang lain. Dalam arti kata yang lain adalah kita kalau kita mau menjadi leaders, kita harus bisa live our life begitu seperti Anda di medan perang, ya udah jangan mikir keluarga Anda, ini troops nih. Betul. We can live our life like a candle, gitu ya. Candle nggak akan bisa give light to others tanpa membakar dirinya sendiri, gitu ya. Dan membakar diri sendiri sometimes hurts, sometimes sakit, sometimes kita harus face keluarga kita sendiri for our own decisions. Tapi that's a leader, ya. Kalau kita memang tidak mau punya risiko seperti itu, better not to be a leader, kata Pak Paulus, ya, daripada nanti kita nggak masuk surga, ya, Pak, ya. Oke, para business leader dan intellectual business community, saya Dr. Bayu Prawirahi, Executive Director Intellectual Business Community. Sampai jumpa dalam acara CEO Reference berikutnya. Terima kasih.